Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5 semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya pada kondisi sekarang masih pandemi COVID-19, namun mudah-mudahan kita selalu menjaga kesehatan kita melalui protokol kesehatannya. Jangan lupa iman, imun, aman, amin, selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, untuk pembelajaran kita masih harus belajar daring dari rumah, dan tentunya kita melalui pembelajaran jarak jauh. Namun itu semua harus tetap membuat kalian semangat dalam belajarnya. Dan Bapak tentunya menyampaikan pembelajaran baca tulis Al-Quran, yang kali ini materi yang akan disampaikan yaitu tentang kol-kolah. Ya, kol-kolah. Bersiap semuanya? Mari kita simak pembelajaran kita mengenai kol-kolah. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anakku, kita pada kesempatan ini akan belajar tentang kol-kolah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang kol-kolah, kita sampaikan dulu standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Standar kompetensi yaitu memahami bacaan kol-kolah. Kompetensi dasarnya memahami pengertian kol-kolah, mampu membedakan kol-kolah sugro dan kol-kolah kubro, kemudian menulis bacaan Al-Quran yang mengandung bacaan kol-kolah. Dan selanjutnya kita bahas mengenai pengertian kol-kolah. Kol-kolah menurut bahasa yaitu memantul. Sedangkan kol-kolah menurut istilah adalah bunyi bacaan sebuah huruf kol-kolah dalam kalimat Al-Quran yang dibaca dengan suara memantul apabila mati atau sukun, atau huruf kol-kolahnya dimatikan atau disukunkan. Setelah pengertiannya, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang huruf-huruf kol-kolah. Huruf kol-kolah semuanya ada 5. Yang pertama huruf ba, kedua huruf jim, ketiga huruf dal, keempat huruf to, dan yang kelima terakhir adalah huruf kof. Agar kita mudah untuk memahami jumlah huruf dan nama-namanya, kita baca ba, ju, di, to, ko. Ejaannya baju di toko, ya. Kalau di pasar atau di mall nggak ada, harusnya baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan kof, ya. Itulah huruf-huruf kol-kolah. Ada tentunya secara tajwid dikenal dengan kutbu jadin. Jadi kof, to, ba, jim, dan dal sama aja 5 huruf yang tersebutkan tadi, ya. Itulah huruf-huruf kol-kolahnya. Kemudian selanjutnya pembagian kol-kolah. Kol-kolah terbagi 2, 1 kol-kolah sugro dan 2 kol-kolah kubro. Kita bahas yang pertama yaitu kol-kolah sugro. Menurut bahasa, kol-kolah sugro artinya kecil, sugro itu kecil. Kemudian istilahnya kol-kolah sugro terjadi apabila huruf kol-kolah berharokat sukun asli dan berada di tengah kalimat. Cirinya berharokat sukun asli atau asal, posisinya di tengah kata atau kalimat, dan pantulannya tidak begitu keras. Itu kol-kolah sugro. Kemudian kol-kolah kubro menurut bahasa artinya besar. Menurut istilah, bunyi huruf kol-kolah yang disukunkan karena berhenti atau wakof dan berada di akhir kata atau kalimat. Cirinya harokat sukun tidak asli karena dalam keadaan berharokat, berada di akhir kalimat atau ayat, dan pantulan kol-kolahnya keras, ya. Agar kita paham, kita bahas contohnya. Yang pertama ba. Di surat Al-Adiyat ayat pertama, wal 'adiyati dhabha. Tuh. Ba-nya dalam keadaan sukun ada di tengah kata atau kalimat. Ya, ini contoh ba. Kemudian contoh jim dal kof ada di surat Al-Balad di ayat ke-8. Alam naj'al lahu 'ainain. Jim sukun berada di tengah kalimat. Itu contoh jim. Kemudian contoh dal. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Pantulan dalnya dal sukun di tengah kata. Kemudian contoh kof.
Laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, ada qaf ya. Sekarang to. Contoh to. Masih di surat Al-Balad ayat 14. To. Au it'amu fi yaumin dzi masghobah. Ya, itu contohnya. Kemudian contoh bacaan qalqalah kubro atau besar. Perhatikan di surat Al-Falaq ya. Ayat 1, 2, 3, 4, 5. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu contoh qalqalah kubro ya. Pantulannya lebih keras, berada ketika kita diwakafkan. Ada juga seperti bacaan berikut, wal arda bil haqq. Di atas huruf qaf ada tanda tasdid, ditekan 2 harokat kemudian memantul. Dan ini termasuk kepada qalqalah kubro atau biasa juga disebut qalqalah akbar. Itulah anak-anakku, itulah tadi pembelajaran kita pada kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan dalam pembelajaran melalui videonya bisa kalian simak, terus belajar di rumah, dan semua yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan dari Bapak tentunya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian terus diberikan kesehatan. Kami semuanya guru-guru juga selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari menutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.